gitu bro, Ustadz Alif. Nanti bro waktu di padang mahsyar atau di mana ya, waktu kita yang diketemukan dengan Allah itu wujudnya apa? Itu aku pengen tahu. Kalau memang gini, kalau memang keyakinan bro tuh kan benar, nah aku pengen tahu nih, penasaran juga aku, siapa itu wujudnya nanti dilihat gitu loh bro Alif. Ya, oke, terima kasih. Bang, coba Anda baca 2 Samuel 7:22. Bunyinya jelas, sebab itu engkau besar, maha besar, ya Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada Tuhan selain engkau. Itu Tuhan itu nggak sama gitu loh dengan ciptaannya. Makanya apalagi yang kata Yesus sendiri, Tuhan itu adalah roh. Kalau roh kan nggak bisa dilihat. Nggak bisa dinarasikan bentuknya seperti ini dan seperti itu. Nah, kalau Anda pertanyakan tentang nanti melihat Tuhan, loh, justru kita di muka bumi ini, tapi kalau dalam perspektif Islam, makanya kita ini diuji. Kita memiliki keterbatasan, kita dikasih tahu oleh Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Nah, kalau demikian tidak bisa dipaksakan untuk melihat Tuhan itu begini dan begitu, itu nggak bisa karena Tuhan sendiri sudah bilang. Nah, di akhir nanti kita bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa menjabarkan seperti apa karena memang tidak bisa dilihat Tuhan itu. Manusia memiliki keterbatasan, kan gitu. Bahkan dijelaskan oleh sahabat dari Nabi Muhammad SAW, apa yang tergambar di dalam benakmu tentang Tuhan seperti apa, maka Tuhan tidak seperti itu. Artinya memang tidak bisa, karena apa yang terbayang di dalam benak Anda itu pasti ciptaan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan terjangkau oleh pikiranmu gitu loh. Tentang esensi Tuhan itu sendiri, makanya nggak bisa gitu. Nah, contoh ketika dikatakan Elohim itu adalah roh, Yohanes 4:24. Loh, kalau Tuhan itu adalah roh, maksudnya apa? Roh itu ada tangannya. Katanya esensi Tuhannya kawan-kawan Kristen itu adalah roh. Roh itu kan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mata, nggak bisa kelihatan, bukan berbentuk fisik dan lain sebagainya gitu. Apalagi di yang tadi saya katakan di 2 Samuel 7:22, tidak ada yang sama seperti engkau. Atau di ayat lain itu dikatakan tidak ada yang sama seperti aku, tidak ada yang dibentuk baik sebelum aku maupun sesudah aku. Itu menunjukkan memang Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Kalau dia menjelaskan tentang firman keluar dari mulutku, itu kan sebuah bahasa pendekatan agar manusia itu paham dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan gitu loh. Bukan berarti Tuhan itu langsung plek diartikan sama dengan makhluknya. Makanya kalau di umat Islam juga ketika Tuhan sudah mengatakan, ayatnya jelas bunyinya, tidak ada yang sama sesuatu pun dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan mengatakan, contoh yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, kalau arti terjemah secara literalnya gitu kan, di atas tangan yang semua manusia. Loh, bukankah kita juga bisa memahami arti tangan itu apa? Identik dengan kekuasaan. Oh, maksudnya Tuhan itu maha kuasa di atas segala kekuasaan seluruh makhluknya, kan gitu. Kita tidak bisa menggambarkan Tuhan itu dengan sebuah fisik, bentuk fisik, nggak bisa gitu. Tidak bisa dijangkau. Justru yang terjangkau oleh jangkauan pandangan pikiran kita itu pasti makhluk. Karena manusia itu memiliki ada ranahnya terbatas, tidak sampai melampaui segalanya gitu loh. Makhluk aja belum tentu dijangkau semua oleh manusia, apalagi Tuhan. Ciptaan Tuhan aja tidak semua dijangkau oleh manusia. Ini ciptaannya, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa dijangkau oleh manusia tapi ciptaannya tidak bisa dijangkau, artinya apa? Tuhan kalah dengan ciptaannya. Makanya Tuhan itu maha suci dan maha tinggi, maka berbeda dengan ciptaannya gitu. Oh, gini Ustadz Alif. Singkat nih pertanyaanku. Kalau gitu manusia ini cetakan dari blueprintnya siapa ya bro? Kan kalau nyetak pesawat pasti ada blueprintnya, ada rancangan kan. Mau bikin pesawat misalkan yang mana gitu ada blueprint. Kalau gitu manusia tuh blueprintnya siapa atau rancangannya siapa itu, bentukan kita ini. Jadi biar aku tahu nih, kalau Justru Allah itu yang menciptakan. Al-Quran menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk gitu. Tuhan itu yang maha hebat, itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Tuhan yang menciptakan gitu loh. Boleh nambah Pak Alif sedikit? Silahkan. Pak Richard,
Izin ya. Lanjut. Jadi gini, mungkin kalau saya nangkep bisa jadi ya, bisa jadi gini kan, kalimat menurut gambarku. Nah, Tuhan sudah menggambar gambar manusia seperti ini, tangan kaki yang berdiri sekali, gambar kucing seperti ini gitu kan, gambar ini seperti ini. Gitu loh Kang. Bisa nggak kita menangkap seperti itu? Jadi jangan sampai kita melebihi Tuhan sehingga kita menganggap bahwa manusia seperti Tuhan. Gitu loh. Di ayat ini coba bisa dibesarkan nggak? Pak Ustadz, maaf ya Kang Alip. Ini ayat mungkin yang tadi Anda sampaikan biar mereka paham. Siap. Sebentar, aduh kacamata. Nah, isi kalimat begini teman-teman. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Lanjut. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, ini Quran nih, maka sungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada aku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat seperti di Quran. Jadi kalau dia bertanya tentang aku, ya jawablah bahwa aku itu dekat dan kalian harus mengikuti perintahku. Itu prinsip ya yang saya dapat dari Al-Quran. Terus tentang ruh, coba siap. Sebentar, tentang ruh ini. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakan ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi kita harus jujur bahwa tentang ruh, tentang sesuatu yang di luar alam goib yang tidak kita jangan sok-sok tahu. Mungkin Kang Odin punya penglihatan Anda pun pasti mungkin akan terbentuk dengan pernah melihat sesuatu. Gitu loh. Karena kita akan merekam. Itu yang ayat baru ini terakhir yang bro tampilin ini di surat Al-Isra ini. Aku pengen tahu maksudnya nih. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah ini maksudnya katakan dari siapa bro? Ini aku kan belum pernah baca. Nah, ini Pak Alif ini yang tanggung jawab. Ustaz Alif tanggung jawab bantu ini. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, maksudnya katakanlah itu otomatis kan Muhammad yang disuruh ngomong ke mereka. Nah, katakanlah ini. Ini sumbernya dari siapa? Soalnya gini bunyinya. Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Apakah malaikat yang ngomong ini sama Muhammad? Aku bantu nih. Apakah malaikat atau siapa nih? Soalnya ini kan seakan-akan yang berbicara kepada Muhammad dia punya Tuhan lagi kalau dari kalimat ini. Ya udah, kalau itu Kang Alif yang harus menjawab. Kang Alif, saya hanya berani menampilkan ini. Silakan. Ya itu kan orang-orang Yahudi itu kan bertanya kepada Nabi Muhammad, menguji kenabian. Salah satunya ditanya adalah dia bertanya kepada Nabi kami tentang perkara ruh. Bagaimana dia akan menjawab, gitu loh. Nah, maka berkaitan dengan menjawabnya, turunlah ayat ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang Yahudi itu bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruhu, katakanlah oleh engkau Muhammad, ini wahyu dari Tuhan, maka disuruh menyampaikan perkara ruh itu urus qalila gitu. Tidak kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit tentang perkara ruh. Gitu. Tapi sebenarnya saya ingin kembali lagi kepada poin yang sedang dibahas ya. Ini berkaitan prinsipnya Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Contoh, saya baca satu dalil lagi. Di dalam 1 Raja-Raja 8 nomor 23, di situ dikatakan, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, Tuhan Israel, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau di atas langit dan di bawah bumi. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang hidup, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ketika membahas ayat di dalam kitab Anda itu juga, di dalam kitabnya Yahudi, bahkan pernyataan Yesus, itu Tuhan itu nggak sama dengan makhluknya gitu loh. Itu berbeda dengan makhluk gitu. Seperti yang tadi bahkan disebutkan di Yohanes 4:24, di situ dikatakan kalau memang Tuhan itu adalah ruh, berarti prinsip bahkan katanya esensi Tuhannya Kristen itu adalah ruh. Kalau esensi Tuhannya Kristen adalah ruh, tidak ada yang bisa melihat ruh itu seperti apa gitu. Karena itu sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat. Kalau Anda katakan tangan, kayak itu mah fisik bentuknya gitu loh. Nah, banyak sekali sebenarnya, jangankan di perjanjian lama ya, di perjanjian baru pun dijelaskan, dikatakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu kata Yesus. Tuhan itu seperti apa nggak pernah dilihat, suaranya tidak pernah kau dengar gitu loh.
Oke, gini. Nah, Oh, ya udah. cuman ketika kawan-kawan mengartikan Tuhan itu sama dengan manusia, ya repot. Padahal isi ayatnya di dalam perjanjian lama sendiri berbeda dengan manusia gitu. Oke. Tadi aku nggak gitu tahu ya masalah kitabmu, kan tadi sekilas aku tanya. Cuma kalau balik ke kitabku lagi dari Bible, coba bro buka Daniel 7. Di situ udah sepakat, Yahudi pun sepakat, aku udah cross check itu bawa ke Bapak. Daniel 7 ayat, coba cari, aku lupa ayat 9 itu ya. 9. Nah, aku melihat seperti orang yang lanjut usianya. Itu di Wahyu pun Yohanes pun ngelihat sama. Kalau di kita sih nggak usah takut, nggak usah malu juga. Maksudnya nggak usah malu bahwa ada wujudnya, itu nggak usah takut. Karena kan manusia juga serupa sama Bapak. Maksudku gitu. Kita mah nggak malu, karena Bapak sendiri juga nampilin rambutnya putih seperti bulu domba gitu-gitu kan. Jadi kalau untuk wujud ada, tapi kalau untuk kuasa dia memang besar, manusia nggak ada yang bisa tandingin. Karena kan kita cuma ciptaan. Kuasa itu kayak, ya bro ngerti lah maksudnya kuasa kan. Kemampuan dia, powernya dia, kita nggak bisa tandingin. Tapi kalau wujudnya dibuat sama seperti di Kejadian 1 ayat 27 gitu. Assalamualaikum. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Anda artikan itu literal begitu, kan Yesus sendiri yang bilang, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Lalu Daniel 7 kau artikan penglihatan itu melihat sungguhan yang sedang melawan Yesus malah. Karena Yesus katakan, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. 1 Timotius 6 nomor 16 juga demikian. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia. Tak seorang pun. Yesus katakan tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Lah, pernyataan yang lugas seperti ini mestinya dipahami dulu ketika ada ayat-ayat lain yang menjelaskan seolah-olah itu demikian dan demikian. Itu kan sebuah gambaran, tidak bisa diartikan langsung. Kalau Anda artikan langsung, kalau gitu berarti Tuhanmu, mohon maaf ya, yang disebut Tuhan Bapa Yahweh itu udah tua rentak sekarang, udah tua gitu loh. Iya kan? Di situ digambarkan tua, baju jubahnya putih, rambutnya seperti bulu domba. Ya udah, rambutnya juga udah putih, duduk di kursi roda. Ya masa mau diartikan begitu langsung? Ya repot lah kawan. Wah sorry bro, aku cross check. Apa itu Kang Alif kok keyakinan begitu mah? Gimana sih Kang Alif kok Di belakangnya itu ada orang baik? dua lingkaran seperti roda api, bukan kursi roda lah bro. Jangan gitulah, jangan di Loh, tambah-tambahin. dia duduk nggak di situ? Daniel 7, seingatku Daniel 7 nomor 9 loh. Di belakang dia loh ada dua roda, seperti roda-roda api kan, bukan dia kursi roda. Jangan gitulah. Aku dari tadi nggak. Lu Kang Alif salah ya Kang Richard ya. Aku nggak nyebut apapun loh tentang hal-hal konyol kayak gitu. Kalau Tadi itu kan gini, karena kan konyol. gini nih ya, Ustaz saya baca ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini kursinya dari nyala api dengan rodanya. Kursi ada rodanya, gimana sih? Di belakang kursi itu jangan dihapus lah bro ayatnya. Ada. Mana belakang? Nih, saya buka nih. Kang Alif, untuk Kang Alif, Bisa buka nggak boleh nih. gitu. Kang Alif harus tanggung jawab. Silakan Kang Richard. Kok malah aku dibilang ngarang? Makanya masa Makanya Kang ini Richard Tapi begini, orang berpuisi aja Itu memiliki data sastra, Mangkolopo sebuah kalimat yang perlu dimaknai, masa kalimat firman Tuhan nggak dimaknai kalimatnya? Aduh, anakku datang. Aduh, bentar ya. tapi sebenarnya begini Ustaz Alif. Nih, Ya silakan. nih. Silakan Bu. Selesaikan dulu. Bentar. Aduh, Siap. ya Allah. Ntar habis ini langsung ya, ini anakku juga datang. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Mana belakang? Nggak ada di sini. Masa penglihatan surga Kang ada Odin api? kali Kang. Masa ada surga api ini? Berarti di Wahyu ada serupa Yohanes juga ngeliat kayak gitu. Ada satu lagi, ada korelasinya itu. Nanti lah aku lupa ya. Waduh, dari Tuhan kau Nudin. Hah? Tapi gini Ustaz Alif, tadi saya udah sama-sama, kita udah sepakat. Kita udah jadikan dia Yahudi gitu loh.
Karena Yahudi juga itu kan sama mereka ini sebenarnya sama-sama pagan. Tadi udah sepakat, Din? Kenapa? Kok lari lagi di sini? Enggak, tadi di Tadi sini udah tuh sepakat. lagi Tadi bahas. kita udah sepakat bahwa kalian ini sama Yahudi sama-sama pagan. Ya nggak apa-apa, yang penting wujud Tuhanku sama kayak aku, nggak pusing mau wujud apapun lah, yang penting sama. Jadi pas kita manggil Bapak gitu kan, jadi wujudnya nggak aneh-aneh. Oh iya, wujudnya pasti sama juga kayak aku kan, Bapak gitu. Makanya gini Ustaz Alif, tadi kita beda Bible perjanjian lama perjanjian baru, ternyata ditemukan bahwa induk dari pagan itu ya adanya di segitiga itu, yang di atas induknya, perisainya yang di bawah, ini dua ini. Sebenarnya Kristen ini sudah perisainya daripada paganisme itu, yaitu Judaism. Ya nggak masalah, aku kalau mau dibilang pagan itu proses ya bro ya. Kalau mau dibilang ada dewa-dewa apapun di dalam nggak apa-apa, karena kan Allah kita tuh Allah yang mengatasi segala Allah, itu ada tertulis di berita. Wah, lu kayak pegadaian mengatasi masalah. Ya, keren dong. Bapak Enggak, kita kenapa lu kabur tadi pas sudah mau final lu kabur? itu mereka lagi berantem itu tadi yang si Tristan sama Ya asik lah. Jadi memang begini Ustaz Alif, yang menjadi pertanyaan kan gini. Sebenarnya yang tidak menginginkan Nabi Isa alaihissalam ini untuk datang mengajarkan ajarannya kan orang-orang Yahudi. mereka Gitu. tak pengen bro, mereka pengen. Lalu kenapa mereka menolak ajaran yang dibawakan oleh Karena Isa mereka al-Masih? kecewa, mereka maunya pas dari Mana salib. ada orang kecewa? Mereka maunya pas disalib tuh mereka Menolak, orang Yahudi itu menolak ajaran yang dibawa oleh Isa al-Masih. mereka nggak Sama. buktinya Nah, pertanyaannya kenapa Kristen ini menerima tolakan itu? Berarti sama kalian. enggak, mereka nerima. Kang Palopo, Karena Is- Kang Palopo, Ya. maaf, Siap. Kang Richard, saya harus turun ya. Saya berat hati harus makan ini. Cuma 9 derajat lagi ini. Yuk, makasih banyak ya. Dilanjut Kang Palopo, Kang Siap. Pak Alif. Yuk, assalamualaikum. Utina, terima kasih semuanya ya. Airin, David, dan juga Utina Rini. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang. Terima kasih. Ya. Jadi begitu. Sebenarnya Bro. Itu begini, gimana Ustaz kalau Ali? saya, Yang menolak ajaran Isa al-Masih itu orang Yahudi atau orang Kristen? ya betul, orang Yahudi itu kan menolak, Yahudi. tidak menerima, Yahudi tidak enggak. menerima Nabi Isa alaihissalam itu sebagai nabi. Makanya Islam itu hadir di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya itu Al-Quran menyebutkan umatan wasaton. Kalian itu umat yang di tengah, adil gitu. Maksudnya apa? Ketika kepada orang Yahudi yang menolak, mengajak dia menerima sebagai nabi. Ketika kepada orang Kristen yang berlebihan menuhankan, tarik jangan ketinggian, posisikan dia pada porsinya sebagai nabi gitu. Itulah hadirnya Islam, yang terjadi perselisihan antara Yahudi dengan Kristen yang berkaitan dengan Nabi Isa. Kalau Yahudi terlalu berlebihan menolak, kalau Kristen terlalu berlebihan sampai menuhankan. Makanya Al-Quran hadir, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ahlal kitab, nggak pakai kul ya, seingatku. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebihan di dalam agamamu. Wala taqulu 'alallah ilal haq. Janganlah engkau berkata kepada Allah sang pencipta itu kecuali dengan yang benar. Surah An-Nisa ayat 171. Jadi begitu, Al-Quran itu hadir, surah An-Nisa 171, surah Ali Imran ayat 64 juga mengajak kepada kalimat yang sama. Tidak ada perdebatan di antara kita tentang Tuhan itu. Sama, jangan lebih-lebihkan. Nah, untuk orang Yahudi yang menolak, ya jangan ditolak gitu loh. Orang dia itu hadir sebagai manusia utusan Tuhan. Masalahnya kan mereka menuduh kalau Nabi Isa itu kan dari hasil zina atau hasil perjinahan. Karena ibunya melahirkan tanpa ada ayah. Kalau Islam enggak, dia itu hadir tanpa ayah itu karena sedang menunjukkan kekuasaan sang pencipta. Tidak ada masalah karena ibunya itu adalah wanita yang soleh, keturunan dari yang terhormat gitu. Begitu. Enggak, sebenarnya Yahudi nggak nolak. Cuman begini Ustaz, maaf. Cuman yang menjadi pertanyaan, menurut orang Yahudi, ini Bapak siapa? Yahweh siapa? Ya, Menurut orang Bapak. Kristen,
Nah, artinya ya Kristen ini ya tetap Yahudi itu juga kan gitu. Tar dulu bro Palopo, Yahudi nggak nolak. Tapi Ayo, nggak saya tanya sama kau. Menurut kau siapa Yahweh itu? Ya Bapak, maksudnya kayak gini. Nah, tunggu dulu. Menurut kau siapa Yahweh itu? Yahweh Bapak. Bapak, menurut Yahudi siapa Yahweh? Bapak dari Daud dan Ya udah, berarti kalian sama. Cuman kalian adalah cabangnya doang untuk membentengi yang di atas. Makanya timbullah segitiga emas itu. Bentar, Kalian ada di bawah, Bapa Yesus. di atas, Putra di bawah, dibekengi oleh Roh. Begitu aja segitiganya, mengamankan segitiga piramida. Itu Ya gini Bro Palopo. Yesus sebenarnya nggak ditolak. Yohanes 6 ayat 15. macam mana pula itu. Aduh kau ini. Buka dulu. Dia gini, Yesus yang dia belum waktunya, dia nyingkir, dia nggak mau dijadiin raja. Padahal mereka udah Nggak ada waktunya cerita mati itu buka bang. Yohanes 6, buka Yohanes 6 ayat 15. Yohanes 6:15. Dia mau dijadiin raja sama orang Yahudi. Kalian ini cuma dijadikan perisai oleh orang-orang Yahudi. Judaism itu bang. Kalau mau Yesus. tahu kalian ini ditipu. Kalian yang menjadi destroyer di depan. Mereka yang menikmati. Buktinya sekarang yang menyerang yang menyerang Muslim ini siapa? Kalian Yahudi itu. Kalian menikmati. Kalian yang benteng gitu loh. Oh, Ingat perisai. kita baca Palopo. Kalau dikembangkan itu terlalu kompleks nanti pembahasannya. Ya, Terlalu banyak nanti. Yohanes 6:15, di situ Yesus yang nolak supaya dijadikan raja. Coba lu Bu, ada di situ. Ya iyalah, Yesus nolak dijadikan raja, modalnya aja nggak punya buat Modalnya jadi nggak raja. Gimana Pasukan sih? nggak ada. Masalahnya Yesus itu mengajarkan tentang kerajaan Tuhan, tentang kembali kepada Tuhan. Maksudnya orang Yahudi itu jangan lahiriah aja deh ngomonginnya, kembali Betul. kepada Tuhan. Gitu Kembali loh, kepada Tuhan. perbaiki hatimu. Nah, dia yang dilulukan katanya dari keturunan Daud yang akan mengambil alih posisi bangsa Yahudi karena waktu itu di bawah jajahan Romawi, maka dia itu awalnya dilulukan untuk dijadikan raja. Tapi pandangan Yahudi karena dia katanya keturunan Daud yang dikatakan menurut anggapan orang itu, ya ternyata memang dia nggak mau karena memang nggak sesuai. Jadi raja tahtanya nggak ada, pasukan nggak ada, kasarnya ngomong, maaf kata ya, misal modalnya juga nggak ada, istana nggak ada, karena orang Yahudi berpikirnya kerajaan duniawi yang maksudnya ada fisiknya gitu. Kalau Yesus enggak, bukan itu maksudnya, tentang kembali kepada kerajaan Tuhan gitu loh. Manusia itu Surga. Ya, itu neraka, maksudnya. tapi bukan berarti mereka nggak terima karena mereka sakit hati. Yesus nggak mau dijadiin raja di bumi. Ya, iya, Yesus sadar diri nggak masuk kriteria, gimana sih? Bukan masuk kriteria. Yahudi sakit hati. Dia udah nunjukin mujizat kan, dia udah dikasih lihat mujizat-mujizat Sakit mereka udah semua. hati. Bukan gitu konsepnya. Iya, Gini Yesus. bang. Mereka sakit hati bro, makanya Enggak ditangkap gitu. kan. Fitnah Yesus kan makanya. Isa Al-Masih itu datang mengajarkan, meluruskan kembali yang diajarkan oleh Torah itu, yang telah dibengkokkan oleh orang-orang Yahudi itu, gitu loh. Itu masih Karena- ada masalah sama mereka. Nah sekarang saya tanya, di konsep Yahudi itu ada nggak surga dan neraka? Nggak ada diceritakan itu. Makanya Yesus datang untuk meluruskan kembali tentang ajaran itu. Nah lalu dibentuklah perisai kalian ini. Nah lalu masuk ajaran Yesus kan surga dan neraka. Mana ada di ajaran Yahudi surga dan neraka? Mana ada? Mereka itu duniawi. Kalau kau mau bedah itu bro. Ya, Makanya kau lihat itu perjanjian lama itu bunuhlah semua. Yesus makanya Sadis itu induknya. Difitnah, Kalian ditangkap, ini embrionya, embrio yang dilahirkan untuk membentengi induknya. Bagi difitnah bro, Palopo ditangkep. bukan difitnah, nggak ada fitnah-fitnahan itu. Memang tidak boleh karena ajaran yang dibawa oleh Yesus itu atau Isa Al-Masih itu ajaran yang sebenarnya yang diajarkan oleh Musa alaihissalam. Itu yang dibengkokkan oleh para ahli kitab. Begitu. Ya itulah orang-orang Nasrani ke sana itu yang suka membongkar-bongkar ayat. Enggak, mereka Yesus kan datang meluruskan itu, tidak diterima oleh Yahudi karena Yahudi ini prinsipnya duniawi. Gitu.
foto. Enggak, mereka mau jadi dia raja kan ada tuh di beberapa ayat salah satunya. Nggak ada itu. Ada Yohanes 6:15 coba Malah cari. bisa dia jadi raja. Dia mau dijadiin raja sama mereka, tapi kan Yesusnya nggak mau. Yesus menyingkir, di situ tertulis Nggak Yesus menyingkir. bisa, nggak ada bang, nggak Ada, ada. bro. Dia dianggap Mesias, oke lah dianggap dia Mesias, Arabi kan. Nah sekarang saya tanya, siapa yang mengurapi dia? Perempuan jalang, begitu hinanya Yesus di situ. Orang seorang Mesias itu yang urapi harus raja di atasnya. Ini perempuan jalang loh. Coba kau lihat itu, penghinaan itu kepada Yesus itu. Walaupun dia sebagai Mesias, bagaimana Ustadz Alif ya? Masa seorang nabi, seorang rasul diurapi oleh perempuan jalang? Kan nggak seperti itu. Makanya Islam meluruskan bang, karena Yahudi juga meyakini Yesus itu dibunuh, Yesus itu diikat di pohon. Bahkan Yahudi mengatakan bahwa dan segala macam lah. Islam meluruskan tentang itu, karena Nabi lah tidak mungkin seperti itu. Yahudi sakit hati bro, Yesusnya. Apanya maksudnya? Emang dia nggak mau? Gini. Kan seharusnya kan sesuai peraturan mereka, tapi kan Yesus kan karena dia Tuhan kan dia nggak mana mau urusin untuk di bawah peraturan ahli-ahli Taurat, makanya dia punya kepemimpinan sendiri. Nah saya tanya sama kau, kalau dia Tuhan ngapain dia belajar Torah? Emang dia belajar? Dia coba buka Lukas berapa tadi tuh? Yang dia kan cuma bertambah makin besar dan bertambah hikmatnya kan setelah dia hilang dalam umur 12 Nah, terus tahun. dia ke bait-bait Allah itu ngapain? Pada saat 12 tahun itu dia kan ke Bait Allah menunjukkan bahwa dia itu bisa menerangkan kitab-kitab yang terdahulu kan dia bisa jago umur 12 tahun. Nah, terus habis itu tertulis kan dia makin besar dan makin bertambah Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini lagi lo bro, kelompok Iya bang. tutup geser. Tutup geser gua. Ini gua kejar si Richard tadi gua ada yang jili lari ke sini sama Ustadz Ali. Sama Ustaz Alif kenapa? Udah, padahal gua udah lantik dia jadi Yahudi tadi. Iya, jadi gini Cak, kita yang logikal aja lah ya. Kalau tiga agama samawi ini suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, tidak bisa dinafikan bahwasanya sejarah di masing-masing kitab sucinya itu mencatat bahwasanya di Islam itu memang tidak ada sedikit pun cerita cacat tentang seorang manusia mulia pilihan Sang Maha Sumber yaitu Yeshua HaMashiach atau Isa bin Maryam ini, ya kan? Kalau kita mau cerdas dan jujur, terbuka pikiran kita bisa melihat ya kan dari berbagai macam sumber literatur tidak ada di dalam agama tiga agama samawi ini terhinakan. Dan kalau kita pakai akal sehat pun nggak mungkin Sang Maha Sumber membiarkan manusia pilihannya, manusia mulia pilihannya itu Sang Maha Sumber membiarkan dia ternistakan di perjalanan hidupnya gitu loh. Betul nggak bro? Ya kan? Ini kalau kita mau fair ya, coba di Yahudi jangankan dia angkat dia diakui dia anak Tuhan, anak Allah. Oh, jadi Mesias saja tertolak, ya po. Nggak ditolak sebenarnya sih, cuma ada sakit hati aja Yahudi bro, Yerusalem. Iya bro, kan tadi gue udah bilang bro, Jat, ya kan, suka atau tidak suka, akui atau tidak akui, nggak bisa dinafikan bahwa begini deh, kita merujuk kepada kitab suci dan masing-masing sebagai pedoman ya. Nggak ada di Al-Quran itu cerita sedikit pun dari mulai lahirnya sampai dia diangkat ke langit, ya kan, lahir di bawah pohon kurma, di depannya itu mengalir air sungai. Coba, terus kalau di pemahaman ajaran Kristen ya sudah bisa jawab lah ya kan. Yahudi sendiri begitu dia menjauh ya kan ke arah timur tenggara, begitu dia balik lagi kemudian masyarakat di Yahudi itu menuduh dia ada haram ya kan. Nggak ada, coba aja bongkar deh di Al-Quran, tidak ada setitik pun cerita tentang manusia mulia bernama Yeshua HaMashiach atau Isa bin Maryam ini ternistakan bro. Bahkan di penghujung hidupnya versi Al-Quran pun menyatakan bahwasanya Sang Maha Sumber atau Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan dia berujung di kematian yang hina, ya kan, di ujung tombak seorang
tentara Romawi gitu. Ya kan? Kalau di Yahudi udah jelas lah ceritanya lah, nggak mungkin lah dia. Jangankan mengaku apa menista mengaku aja enggak. Kayak begitu, bro. Iya. Dari Makanya sudut saya pandang bilang itu gitu. aja deh. Makanya saya bilang begitu, Bang Jer. Sebenarnya sama, yang menginginkan Yesus mati itu Yahudi. Yang menikmati atas kematian Yesus itu ya Kristen, ya sama. Kristen, iya. Bodoh aja. Enggak, Iya, sebenarnya jadi kalau di-adopted. Yesus diterima, Dengan dalih penebusan dosa. enggak, Ada itu. Yesus diterima nggak ada namanya Katolik, pasti tetap Yahudi namanya, Israel. Ya, itu kan lahir setelahnya. Gitu loh. Jadi gini loh, kekristenan ini atau Katolik atau apapun itu ya kan, tidak akan pernah ada ajaran tersebut jika tidak ada peristiwa penyaliban. Gitu loh. Tapi ketauhidan, ajaran monoteisme itu sudah ada sebelum peristiwa penyaliban. Ada atau tidaknya peristiwa penyaliban, ajaran monoteisme yang diajarkan bapak-bapak para nabi tetap sudah ada gitu, eksis ya sudah ada. Dengan adanya peristiwa penyaliban inilah kemudian diformulasikan sedemikian rupa, plus ditambah kepentingan-kepentingan di saat itu, yaitu kerajaan Romawi, ya kan. Campur aduk lah di situ gitu loh. Campur aduk udah. Oke. Nggak bisa dipungkiri, Bang Jer. Nggak bisa Berbagai macam dipungkiri. kepentingan yang nggak bisa, Iya. nggak bisa dipungkiri, bro. Nggak Gitu. bisa dipungkiri, Yahudi itu sudah terinfeksi ajaran-ajaran paganisme, nggak bisa, karena mereka kan dijajah sekian lama kan, ajaran-ajaran Helenis sudah masuk di situ, makanya kitab-kitab itu aneh, PL itu. Nggak aneh Kalau sih, bro, menurut, kalau kayak gitu. kalau menurut saya, Iya, jadi lahirnya itu tanpa ada peristiwa penyaliban seperti yang gue bilang tadi, bro. Kalau ya. ditambah kepentingan yang saat itu dari sudut pandang geopolitik lah, kalau sekarang ya kan, geopolitik itu memang berkepentingan kerajaan Romawi gitu. Makanya suka atau tidak suka, ajaran kekristenan itu didominasi oleh filsafat-filsafat Yunani plus Iya. sedikit bumbu Helenisme. Helenisme. Iya. Coba Jadi makanya saya bilang, Bang, saya bilang gini tadi sama Orison, kalian ini ditipu sama Yahudi, kalian ini Enggak, tamengnya, Kalau po, jadi kan kita lebih kalian sama-sama mengikuti pagan. perkembangan zaman, lebih keren lah jadinya. Kenapa? Jadi lebih keren lah, kerajaan Allah lebih keren mengikuti perkembangan zaman. Jadi ada patung Yesus, Bunda Maria. Iya dong. Dulu kan jadul. Ngeri itu kalau mau dilihat urutan. Enggak lah, nggak ngeri lah. Dibawa santai aja. Udah itu aja yang saya nanya tadi. Yang menginginkan Yesus mati itu siapa? Nggak menginginkan Yesus mati. Setahu aku jadinya kehendak Bapa lah. nubuatan. Kehendak Bapa. Nubuatannya dari mana? Kitab siapa nubuatan itu? Nubuatannya Kehendak kitab Bapa, siapa? Kan Yesus bilang harus menjalankan. Iya, nubuatannya dari mana? Ini nubuatan dari Bapa lah, masa dari Ah, oke, kitabnya siapa itu? kitabnya Tuhan lah itu pastinya. Kitabnya Yahudi. Bukan Yahudi, Tuhan kan Yahudi nggak tahu apa-apa kalau Tuhan nggak. Yang punya Taurat siapa? Tuhan bukan Yahudi. Yang punya kitab Taurat itu apa? Tuhan dong, Tuhan kasih ke Musa kan. Oke, ke Musa yang dipakai sekarang apa? Kaum Bani apa? Kaum Bani itu Yahudi sama Katolik. Nah, Yahudi. Artinya Yahudi ini menginginkan Yesus mati dengan menulis nubuatan. Kalian menikmati sama podo ae sami mawon. Jika itu dianggap dari pemahaman Kristen, nubuatan itu beberapa ayat di dalam PL, jika dianggap itu sebagai nubuatan atau dicomot sebagai nubuatan untuk melengkapi PB, karena kan PB kan butuh sesuatu nubuatan untuk PB gitu loh, karena bunyi-bunyi PB itu kan penggenapan.
Ini Makanya skenario tadi saya bilang besar. gini bang, makanya saya bilang gini, tadi kan sudah bahas sama saya. Kalau kamu yang benar udah Mama Luyo aja pakai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, udah itu. Karena kalau kau pakai yang lain, berarti kau sama dengan orang-orang Torah. Ya, Enggak, terus Benar nggak, Islam Bang? berdiri di Bang, mana, Bang? Islam Islam berdiri sendiri dia meluruskan berdiri PB sendiri atau dia. PL? Nggak ada kita nggak nggak kenal ada Oh, Islam. campur Jadi aduk, begini bro, gado-gado. bro. Jadi Nggak begini ada. bro. Itu Al-Maidah 4 Dengar dulu, dengar dulu. Oh, Islam Al-Maidah, itu Al-Maidah terus kau ini dengar dulu, dengar dulu. berkembang otakmu. Al-Quran itu mandiri, berdiri sendiri, gitu kan. Sementara orang Yahudi dengan Torahnya berdiri sendiri. Nah, pertanyaannya, Tapi Muhammad nggak suruh kekristenan, percaya Al-Quran. pertanyaannya, kekristenan apakah bisa berdiri sendiri PB-nya tanpa PL? Itu yang harus dihayatin. Yang nggak bisa bapaknya kan Allah. Nah, bapaknya sekarang pertanyaan saya begini, Bang. Jujur, Enggak, pertanyaan saya begini, Bang Jer. Jujur. Bang Jer, Jujur tuh Palopo. Bang Jer, pertanyaan saya begini. Yahudi itu kan orang tengkuk dan keras kepala. Kenapa kitab mereka diam pada saat Kristen mengambilnya? Ya itu Islam yang nggak jadi ngambil, Bang. pertanyaan. Berarti kalian ini Al-Maidah sama. Di sini dia 12, tidak mengakui, ya kan, bahkan meludahi. Al-Maidah 12 dan 70. Pura-pura aja itu Bang, Kami meludahi. mengambil Iya. perjanjian dari Bani Israel. Apa sih? Al-Maidah 12 dan 70. Ya udah ganti Namanya Tuhanmu sama, Isa Masih lah. Pura-pura aja itu ludahin padahal Siapa sih kita ini? yang dihadisin Bang. Coba Oh, lihat. si IWG. Iya. Iya, Bang. Apa kabar, Abang? Baik, 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 Sampai bro. kapan, Abang? Aduh, sampai kapan ente, bro? Udah 2024, Udah bro. tua. Maju lah Bro. sedikit, bro. Al-Quran Maju-maju. itu campur Al-Maidah, aduk, Al-Maidah Bang. terus. Oh, Al-Quran itu Gimana, campur bro? aduk Udah karena 2000. cuman ayat-ayat kumpulan, Bro. udah 2024, Muhammad itu tidak membuat bro. Al-Quran, itu fakta sebentar, sejarah. sebentar. Kita mulai dengan gini, sapaan lu tadi tuh enak banget. Apa kabar, bro? Masih gitu kan? Nah, oke. Gue juga mau nyapa 2024, bro. Masih aja. Iya. Seorang profesor matematika sudah menjadi mualaf. Henry Giesecke seorang pakar geologi sudah menjadi banyak profesor dunia udah mualaf, bro. Hari gini lo masih nyembah anak manusia. Bro, itu di Al-Quran itu, Bangun bro. logika lu berpikir, bro, dari teologi. Itu di pun. Al-Quran. Itu Yesus itu, Bro. Al-Furqan 6 dan 7, Bro. Al-Furqan 67 dari Hong Ia Kong. menurunkan yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Itu jangan ditafsir Al-Quran. Karena ayat ditafsir tujuhnya dia Al-Quran, makan-makan. bro. Dia di situ makan Gini, makanan gini, dan bro. berkeliaran pasar-pasar, Bro. Gini, bro, kalau lu mau Iya. apa namanya sejalan dalam berdiskusi dan fair, ya kan, mestinya kalau gue Muslim, lu Kristen, ya kan, terus kita membedah gitu seorang manusia mulia bernama Yosua Masih atau Isa ibnu Maryam dari perspektif lu dan perspektif Al-Quran pun itu jelas, bro, tegas Al-Quran. Lu harus play fair, ya kan? Kenapa gue bilang play fair di sini? Sudah jelas dinyatakan begitu kan, baik di dalam kitab lu maupun di dalam kitab gue, tentang seorang manusia mulia bernama Yosua Hamasia. Bahwasanya di dalam kitab lo dikuatkan gitu loh, manusia mulia bernama Yosua Hamasia ini memang tetap posisinya sebagai manusia mulia, pilihan Sang Maha Sumber. Jadi kalau dituhankan, ya kan, ini suatu fitnah besar gitu loh, karena sudah jelas gitu di Al-Maidah 116, Al-Maidah 17 sudah tegas. Di 17 dikatakan kafirlah yang mentuhankan Iya, Isa itu kan Al-Masih, ya apa, kan? Bro? Di situ kan Gak bisa, rasul-rasul itu ditolak. bro. Ayat Enggak, Al-Quran gak bisa ditawar-tawar, Itu bro. perkataan Yahudi itu, Bro. Bukan Bro. perkataan Allah di situ, Bro. Bro, Karena Quran perkataan hanya Yahudi sebagian dari Hong berita. Kong. Ngawur lu. Itu perkataan yang menolak Yesus adalah Tuhan. Itu Al-Maidah adalah orang Al-Maidah kafir. 17 ya, itu sudah Al-Baqarah jelas. Al-Maidah 17 itu, dengar dulu, Iya, Al-Maidah itu orang 17 kafir itu yang menolak Yesus iya, tegas. sebagai Tuhan. Ya kan? Ya kafir lah kalian. Siapapun mau Karena kau menolak ucup. Yesus sebagai Iya. Tuhan.
mau bangsa Mongol, Karena mau setiap bangsa rasulnya, Melayu, bro, ini general, setiap bro. rasul, Bro, ya ini tahu. general. 17 Al-Maidah itu untuk bangsa Mongol, bangsa Melayu, bangsa siapa aja kek, bangsa bule kek, Ini itu perkataan mentuhankan, orang-orang Yahudi, bro. yang mentuhankan Masa lu mesti Isa percaya ibnu sama Maryam. orang yang menolak Isa? Lu jadi orang yang menolak dong, bro. Yang jadi orang yang kafir itu. Islam tidak pernah menolak kehadiran seorang manusia mulia bernama Isa ibnu Maryam Iya. sebagai Mesias, bro. Sebagai Tuhan kan? Ya sebagai Tuhan jelas, karena kami panduan kami Al-Quranul Karim. Gimana sih ente? Iya, setiap orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Baca dulu Telah Al-Maidah kafir. 17, Al-Maidah Saya Anisa itu 171, Anisa bukan bernarasi 157. liar. Setiap rasul itu membawa nama Yesus. Sampai sampai lidah Mana ada kamu ngadi-ngadi aja kamu. Isa itu sama Yesus sama aja. Ya, tapi kami tidak tuhankan Isa. Ya, Rasul. Itu karena kalian korban Yahudi. Muhammad itu percaya Korban Yesus Yahudi. Tuhan. Ya, Al-An'am 19. Tuhan-tuhan yang lain. Kenapa? Sesungguhnya diluputkanlah kami dari apa yang engkau persekutukan Muhammad. Tuhan-tuhan yang lain. Sesungguhnya orang berdosa bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Itu di mana? Di 164-nya, Al-An'am 164. Ya, itu Jangan dari Al-An'am pelintir, 10 Al-An'am sampai 164 3. itu. Itu tentang rasul ditolak, bro. 10 sampai 34. Jadi Quran hanya Memang sebagian Yahudi berita para menolak. rasul. Jangankan Nah, sebagai anak Tuhan. kenapa lu jadi korban Yahudi, bro? Kok jadi korban Yahudi? Iya, Gimana itu kan sih lu? tulisan Yahudi. Quran hanya menolak. sebagian. Dengar dulu. Yahudi menolak, ya kan? Isa ibnu Maryam, jangankan menolak dia sebagai anak Tuhan, menurut persepsi Kristen, menurut persepsi Islam, sebagai nabi pun mereka menolak. Itu jelas, tegas Islam mengatakan bahwa Yahudi itu kafir. Ya kan, di mata Islam, di mata Quran kalian sama semua kafir gitu loh. Karena tidak mengakui gitu sama. Islam itu hanya Kristen yang tersesat, abang. Ajarannya sebagian. Kafir. Dengar dulu, Tegar Tengkuk tidak mengakui utusan Tuhan, ya kan, dari perspektif Islam dengan Yahudi. Sementara dari perspektif Islam terhadap kalian Kristen lebih parah lagi, karena kalian memfitnah dia, suatu fitnah besar dijadikan Tuhan. Lebih parah lagi kalian gitu loh, dan itu ditegaskan Al-Maidah 116, Al-Maidah 17, Al-Maidah 72, Anisa 157, Anisa 171. Iya, itu perkataan Yahudi, bro. Orang yang tidak Yahudi percaya. Nih, jadi setiap rasul gini, bro. Setiap penginjil itu datang membawa nama Yesus, membawa nama Tuhan, ditolak. Nah, perkataannya telah kafir lah. Yang menyatakan Isa putra Maryam itu adalah Allah. Dia bukan Tuhan. Karena ditolak. Karena mereka terkamirkan oleh ajaran Yahudi. Kok aja Yahudi gimana sih? Muhammad itu percaya Yesus Tuhan, bro. Mana datangnya? Percaya. Gimana sih cara berpikir lu? Cara berpikir lu Enggak. dan Kamu yang narasi cara lu gimana berpikirmu, sih? cara berpikirmu Ini coba itu Bang Andi perbarui mau naik katanya. baca Al-Qur'anmu dengan benar, bro. Tersirat di situ, bro. Walaupun tidak Lu tersurat. terlalu memaksakan, dengar dulu. Lu Enggak terlalu memaksakan, bro. Lu Kenapa dia memaksakan diejek di Al-Anbiya memaknai. 336? Dulu, bro. Tuhan-Tuhanmu. Lu terlalu memaksa. Kenapa Rasul ditolak itu di Al-Furqan 6 dan 7, dari 1 sampai 6 dan 7 tuh. Kan Rasul itu ditolak, diolok-olok, ya kan, diejek, dianggap dongeng. Tuhan yang lain itu. Ini Halo? kebiasaan si gitu. Ini maksudnya aslinya aja nggak betul, apalagi Dari dulu dia bawanya ente baca Enggak, Al-Furqan 6 dan 7 itu yang maha pengampun dan maha penyayang. Itu siapa? Jangankan celah sedikit pun lu untuk memelintir kaidah dan makna dari bunyi Al-Quran. Lawong bacanya aja lu kagak becus, gimana sih? Bro, makanya jangan dibohongin berabad-abad, bro. Nggak ada, bro.
Yang diturunkan itu Kelas bukan sedikit pun Al-Quran. lu bisa melintir-melintir Al-Quran bunyi itu Al-Quran. bacaan, bro. Itu tegas. Kata Paulus, kamu itu Al-Quran bacaan. itu tegas. Tegas dari mana, bro? Orang Allah Bentar aja lagi bingung. lu. Anissa berapa? 136. Bentar lagi lu kayak waktu setahun yang lalu lagi gila gitu. Enggak, lu bikin Apa? Gila gimana, bro? enggak lu Sinyalnya Bang Jeru itu hilang. ya, setahun yang lalu ini orang ngomong dia bilang Al-Quran itu karangan Paulus. Gebok kan? Emang iya, dia udah akut. Bro, itu Wah, menjadi satu umat itu ajaran Paulus. Apa? Ajaran Paulus itu. Mana dekanya ajaran Karunia-karunia itu di mana itu ajaran Paulus. Ya kan? Baca Al-Quran nggak bisa. Segala ketentuan yang sudah berlalu Al-Hijr 13 itu ajaran Paulus. Bro. Al-Maidah 46 itu ajaran Paulus, bro. Gua sering ketemu Quran orang itu yang bacaan, dapat ilmu, kata tapi Paulus gua kamu pernah adalah dapat bacaan. Mana sih IWG datanya? Di mana sih kamu? Ngadi-ngadi aja kau. nunjukin nggak bakal memang Mana dia ada? ini asal bisa melampiaskan aja. Kata Paulus Gila, itu kamu itu Kata Paulus bacaan, gimana? kamu itu Quran. Quran itu berbicara tentang kamu. Gila ini Paulus manusia nggak jelas. Paulus manusia nggak jelas. Bapaknya siapa? Orang tuanya siapa? Nggak jelas. Bro, nggak ada Paulus, nggak ada Muhammad, bro. Gak ada Paulus. Paulus yang ke negeri Paulus Arab. orang nggak jelas. Paulus orang nggak jelas. Masa kecilnya di mana? Bapaknya siapa? Orang tuanya siapa? Nggak jelas. Iya, nggak Iya, jelas. tapi nggak ada Paulus, nggak ada Paulus, nggak ada Muhammad. Oh ada. Muhammad nggak perlu Nggak Paulus. ada lah. Berubah dia. Muhammad nggak perlu Paulus. Enggak, kita harus peringatin. Kita harus peringatin di awal dulu IBG ya. Selama lo berdiskusi Kenapa? masih enak, Bau, ya kan? Iya, kita diskusi Ngomong enak aja. Rasulullah. Kita kan nyari Ingat, kebenaran. Iya, oke. Selama lu masih enak ngomong soal Rasulullah, kita fine aja. Tapi gue ingat Iya. satu kali aja lu hujat Rasulullah, Enggak, nggak ada ampun. gua tuh terlalu Lu minta Hosuki. gua Oke. tuh terlalu cinta Oke, lanjut, Islam, bro. lanjut. Islam itu Yesus sendiri. Dituruni aja kalau mau diturunin Bang Jeru moderator itu. Turuni aja kalau ini ya. Siapa? Jadi gini, Aku bro. moderator Iya, nggak iya, bener. turunin, nggak bisa mute. Islam itu Iya, benar. Isa Nggak Am masih. Gini, Sama WG. siapa? Simak gue baik-baik. Simak gue baik-baik ya, WG. Gini, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pernah ketemu sering bahkan sama diskusi sama oten saudara-saudara Kristen yang setengah ilmunya ada sedikit ilmunya, tapi gue belum pernah ketemu sama tipikal kayak lu ini yang lanturnya banyak banget. Masa Al-Quran lu bilang Ini bukan, karangan Paulus? ini bukan. Ih, benar. Quran itu karangan Paulus. Al-Hijr 118 menjadi satu umat. Bacain. Yesus adalah Bacain. kepala. Gini. Islam adalah kepala. Isa Al-Masih adalah kepala. Kepala matamu. Kepala Menjadi satu umat itu banyak, itu tertulis di Quranmu Oke, itu. oke. Ada Kalau lu berapa nggak ayat bisa, yang baca, sudah baca, banyak. bacakan ganti Arabnya. topik aja lah, ganti topik aja. Ganti topik aja. Ini lu lihat ya IWG, ya kan. Kalau lu maksakan, ya kan, seorang manusia mulia bernama Yosua Hamashiach menjadi Tuhan, maka yang lu tabrak itu Yohanes 13:16, Bilangan 23:19, Maliaki 3:6, Hosea 11:9. Ini lu tabrak semua. Ini yang harus lu jawab. Yohanes 17 ayat Ini yang harus lu 3. jawab. Ya, 17 itu banyak. Ini kan nggak muat. Ya kan? Banyak yang lu harus tabrak. Nah, itu yang harus lu pikirkan. Bukan Kan tuh sinyalnya. Baby mau naik. Aku nggak bisa jambak, aku bisa mute doang. ya kan? Bang Jeru Dengan sinyalnya nggak terbangan, ada. lu coba sudah jelas. Ya kan? Bahkan Allah menantang, ya. Bro, fakta sejarah nih ya, bro. Fakta sejarah. Muhammad itu nggak membuat Al-Quran, bro. Emang. Siapa? Sebentar, WG, sebentar. Siapa yang mau naik? Siapa yang mau naik? Siapa yang bilang Nabi Muhammad itu membuat Al-Quran IWG? Mama Gebi. Enggak, IWG ini dari tadi. Fakta sejarah. Fakta sejarah dari mana Muhammad kau? hanya suruh percaya kitab sebelumnya.
Mengimani, bukan percaya. Gue lagi mau ngomong. Mengimani. Kenapa? Siapa namanya? Iya. Mama Udah baby. naik. Andi. Belum. Di bawah. Sebentar IWG, lu nyerocos mulu. Bukannya lu pikirin itu yang di layar lebar tuh, lu baca tuh, itu Yohan 13 bilangan. Lu pikirin itu dulu, lu cari jawabannya. Siapa? Nggak ada. Enggak, saya bukan Nggak ada moderator. yang naik. Saya bukan moderator. Mama baby, Udah mama bang, baby. udah moderator itu. Siapa Nggak bisa, ya Ji? Mama baby. Nggak ada. Ini nggak di checklist biru semua kali, nggak bisa naikin orang. Oh, Aku bukan moderator ya. Jangan salah. Abang Jeru moderator, Bang Jeru moderator, tetapi tidak diaktifkan sama Bundar ini itu apa Enggak namanya? apa-apa. Jadi gitu IWG, mestinya sebelum gini, lu dalam keterbatasan yang sangat terbatas. Udah diaktifin semua. mengulik- Hijau-hijaunya juga udah semua ini. Mengulik- Apa? sebentar, Bunda. Erin. Lu dengan Sinyal Bang. Bro, lu dengan keterbatasan lu yang sangat. Assalamualaikum Bun. Ntar Bang Jeru. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi begini IWG, ente ya kan, dengan keterbatasan yang sangat terbatas, mencoba untuk mengulik Al-Quran ya kan, mestinya you berkonsentrasi terhadap ayat-ayat di dalam kitab ente yang ente banyak tabrak gitu loh. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Itu fitnah besar bahwasanya seorang manusia mulia bernama Yosua Hamasya atau Isa bin Maryam, kalian fitnah jadi Tuhan. Nah, kenapa? Beralasan dari apa? Baca itu bukan ayat-ayat fitnah, tersebut. Bang. Ya fitnah. Bang, itu Kenapa bukan dibilang fitnah. fitnah? Karena banyak yang ditabrak, bro. Itu nyata. Tabrak dari mana? Coba sekarang lu bantai nih. Dari Hosea mana? 11:9, Maliaki 3:6, Bilangan 23:19. Ini baru sebagian kecil loh. Belum Itu lagi semua yang lain. kejawab, bro, sama gua mah. Kejawab bagaimana? Sekarang Iya, lu bilangan pakai- itu aku pakai dengar lu Hah? pakai akal berpikir lo ya kan, dari perspektif umum LTT pun kalau dipaksakan, lu paham nggak LTT apa? Hah? apa tuh LTT? Apa LTT? Jadi kalau lu paksakan pun ya kan, dari logical teologi teori pun nggak bisa, nggak masuk, bro. Kenapa gue bilang nggak masuk? Sesuatu yang transenden tidak mungkin menjadi imanin di saat yang bersamaan. Nah, sama seperti di ajaran Islam. Ajaran Islam itu hanya mengenal dua, sang Khalik yang mencipta, maha mencipta, dan makhluk. Tidak mungkin Allah, tidak mungkin sang maha sumber mengkhianati sejatinya daripada dirinya. Apa itu sejatinya? Allah maha kuasa, Tuhan maha kuasa, mustahil dia tidak kuasa. Allah maha hidup, mustahil dia pernah mati. Jangankan 3 hari, 3 detik pun tidak boleh. Berarti Kalau Anda sama membatasi Nah, Allah. gue ajarin lo cara berteologi yang baik dan benar, ya kan? Jadi Allah itu maha kuasa, mustahil dia tidak kuasa. Allah itu maha hidup, mustahil dia mati. Jangankan mati 3 hari, 3 detik aja nggak boleh. Oke, apalagi? Berarti Mukhalafatul Bapak hawadis. Dengar dulu, membatasi. mukhalafatul hawadis. Tidak mungkin sang maha sumber itu setara dengan ciptaannya. Tidak mungkin sang maha sumber itu sebanding dengan makhluk ciptaannya. Tidak mungkin mengkhianati sifat mukhalafatul hawadisnya untuk melanggar sejatinya daripada dirinya, yaitu turun nuzul, menyerupai, setara, sebanding, sederajat dengan makhluk ciptaannya. Iya, itu di Al-Furqan 6 dan 7, ini yang Bang. harus lu pelajarin. Gue ajarin lu teologi, gue injilin lu Iya, pagi ini. Bang. Gitu loh. Dia Gua kan buka- maha kuasa, bro. Gue buka kecerdasan cakrawala berpikir lo. Iya, cara berpikir abang yang terlalu pendek, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut, Dia maha yang lain. kuasa. Jeru, Masa aku abang boleh, batasi? Bang? Bisa kena seminggu, tolong oten-oten di bawah. Kenapa nge-report seminggu? host sudah dinaikin. Gua nggak ngapa-ngapain juga. Aduh, Udah, kembali jangan ke rumah curhat, Bang, bang. pagi-pagi. Udah, ganti akun aja, jangan curhat. Tahu ngapain aku? Aduh. Langsung Ya, pula, langsung ke itu di rumah bapak. Al-Furqan Iya, 6 dan lanjut, 7 Bunda. itu berbicara tentang menjadi manusia itu. WG. Jangan ditafsir Al-Quran karena ayat ketujuhnya itu dia makan makanan berkeliaran pasar-pasar. Ya udah ganti Ya, aja kenapa nggak Tuhanmu jadi diutus salmasi. malaikatnya? Hei,
Itu Ganti di aja Al-Quran. Tuhanmu, ganti Tuhanmu namanya Tuhan Isa atau Al-Masih. Allah di dalam Al-Quran Udah, itu merujuk jangan kepada Yesus pribadi lagi. yang namanya Yesus itu. Dah. IWG, Ya, aku boleh maaf tanya nggak kata sama ya. kamu? Tuhan-Tuhan yang ya tanya dah.